Terlebih dahulu, kita akan membahas pengertian pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran. 1. Pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menunjukkan keunggulan dari produk yang dipasarkan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua yaitu riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan dan lain sebagainya. Ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu masalah branding. Berasal dari kata brand, yang artinya adalah merek sebuah produk, tapi keduanya mempunyai makna yang berbeda. Branding adalah aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan penggunanya agar berkembang menjadi besar dan terkenal. Branding tidak hanya sekedar aktivitas biasa tetapi juga sarana untuk meningkatkan image sebuah produk dan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan branding. 1. Mengendalikan pasar. Tujuan pertama yaitu untuk mengendalikan pasar, mencoba bagaimana caranya agar melekat di pikiran masyarakat, sehingga bisa mengalahkan para pesaingnya. Kedua, sebagai pembeda. Apabila sebuah simbol, warna, dan gambar yang ditampilkan unik dan memiliki karakteristik yang khas. 3. Sebagai sarana promosi. Sebagai sarana promosi atau meningkatkan daya tarik konsumen dengan menampilkan logo yang menjadi ciri khas. Manfaat branding. 1. Memberikan daya tarik tersendiri. Branding yang tepat dengan menampilkan citra dan kesan yang bagus bisa membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Kedua, membedakan antara satu produk dengan yang lain. Ketiga, mendapatkan loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Keempat, mendapatkan harga jual yang tinggi. Dan yang kelima, kesempatan dalam melakukan diferensiasi produk. Mengapa konsumen menyukai merek? Karena konsumen seringkali kekurangan motivasi, kapasitas, atau kesempatan untuk memproses semua informasi produk yang diekspos secara bijaksana atau sengaja. Mereka memiliki teknik resolusi cepat yang disimpan dalam memori. Merek yang kuat membantu dalam hal ini. Proses heuristik Bill 1991 menawarkan wawasan berikut. Pada tingkat yang sangat praktis, konsumen menyukai merek karena mengemas makna. Mereka terbentuk semacam singkatan yang membuat pilihan lebih mudah. Biasanya, konsumen sampai pada sekelompok kecil merek yang dapat diterima. Pembelian yang disebut set pertimbangan. Bagaimana set pertimbangan dibentuk dan dipertahankan adalah area penelitian tersendiri.
Itulah tadi yang